Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan biokimia dan fisika kesehatan untuk prodi kebidanan. Nah, kemarin minggu lalu ya kita bahas terkait asam amino, protein, termasuk metabolismenya bagaimana. Nah, hari ini kita akan membahas terkait karbohidrat ya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan karbohidrat ya, teman-teman pasti teringat ya sumber-sumber karbohidrat itu dari mana saja ya. Kalau sumber makanan ya bisa dari nasi, kemudian dari roti, dari mie, jagung dan lain sebagainya. Pokoknya makanan-makanan yang membuat perut kita itu ternyata sangat kenyang ya, membuat perut itu kenyang pokoknya. Nah, itu adalah makanan-makanan yang mengandung karbohidrat biasanya. Nah, tapi perlu kita ketahui juga ya bahwa madu, gula pasir, sayur, dan buah itu juga merupakan sumber karbohidrat ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada struktur karbohidrat di atasnya. Oke, sebentar, mana ini? Ya, nah ini ada struktur molekul karbohidrat ya. Jadi karbohidrat ini strukturnya seperti ini. Dia terdiri dari atom hidrogen, karbon, dan juga oksigen. Nah, definisinya ya. Jadi karbohidrat itu atom karbon yang terhidrasi ya. Kemudian secara kimia itu dia polihidroksi aldehida atau keton. Kemudian kalau dari bahasa Yunani ya, sakarida artinya gula. Kemudian nama lainnya bisa disebut juga dengan hidrat arang. Kemudian terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan juga oksigen ya. Kemudian definisi lainnya, karbohidrat itu eh, mempunyai energi sekitar 4 kilokalori per gram. Kemudian hasil proses organisme fotosintesis ya dari CO2 plus H2O menjadi C6H12O6 ya. Kemudian pada tubuh manusia itu ada 300 sampai 350 gram ya. Terdiri dari 100 gram glikogen hati, 200 sampai 250 gram glikogen jantung dan otot serta 15 gram itu glukosa darah. Nah, ini struktur karbohidrat berdasarkan Fischer dan juga berdasarkan Haworth ya. Jadi kalau Fischer ini dia eh, struktur karbohidrat ini dia berupa rantai terbuka ya. Kemudian rantainya itu lurus ya seperti ini. Kemudian kalau Howard itu rantai tertutup ya. Jadi strukturnya itu melingkar ya. Siklusnya seperti bentuk segi lima atau melingkar ya dan terdiri dari segi kalau yang glukosa ya ini terdiri dari segi 6 ya. Kalau yang ini dia terdiri dari segi 5 fruktosa. Nah, jadi kalau antara Howard dan Fisher ini dibedakan berdasarkan rantainya ya. Kalau tadi Fisher rantainya terbuka, jadi rantai C-nya ini lurus ya. Sedangkan kalau Howard itu dia melingkar atau tertutup. Kemudian klasifikasi karbohidrat itu didasarkan gugus fungsinya. Ya, ada dua, aldosa dan juga ketosa. Ya, aldosa ini karbohidrat dengan gugus hidroksil dan juga aldehida. Ya. Nah, disebut juga sebagai polihidroksialdehida. Contohnya ada gliseraldehida dan juga glukosa. Kemudian kalau ketosa itu merupakan karbohidrat dengan gugus hidroksi keton ya. Nah, jadi dia disebut polihidroksi keton. Contohnya dihidroksi aseton, fruktosa ya. Lalu kalau klasifikasi karbohidrat berdasarkan jumlah molekul ya, jumlah molekul penyusun eh, jumlah molekul penyusunnya itu ada monosakarida, ada disakarida atau oligosakarida, ada polisakarida ya. Kalau monosakarida ini adalah karbohidrat yang paling sederhana ya, yang paling sederhana dia terdiri dari satu molekul monosakarida. Sedangkan kalau disakarida atau oligo ini dia terdiri dari 2 sampai 10 unit gula ya
atau dia monosakaridanya itu saling berikatan, ya. Nah, ini. Nah, kalau mono ini kan tadi dia hanya terdiri dari satu molekul saja, sedangkan kalau disakarida itu dia terdiri dari 2 sampai 10 unit, ya. Dan mereka saling berikatan satu sama lain. Contohnya adalah laktosa, sukrosa, maltosa, termasuk disakarida. Kemudian polisakarida, ya, kalau ini lebih dari 10 unit gula, ya, karena dia poli, dari katanya poli berarti banyak, ya, jadi banyak sakarida, ya. Nah, contohnya ada pati, selulosa, glikogen itu termasuk polisakarida. Nah, ini pembahasannya eh, satu persatu lebih rinci terkait monosakarida, disakarida, dan juga polisakarida. Jadi kalau monosakarida tadi satu unit molekul gula, ya, monosakarida ini tidak berwarna, ya, bentuknya bisa kristal, larut air, dan juga rasanya manis, ya. Kemudian memiliki satu gugus karbonil dan juga banyak gugus karboksil. Lalu rantai karbonnya tidak bercabang. Ini adalah monosakarida berdasarkan jumlah karbon, ya. Jadi dibagi ada triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, dan juga heptosa, ya. Kalau triosa itu ada 3 atom karbon, ya. Kemudian tetrosa ada 4, pentosa 5, heksosa 6, heptosa 7, ya. Sifat-sifat dari monosakarida yang pertama, semua monosakarida itu zat padat putih dan dia larut dalam air. Larutannya bersifat optis aktif. Kemudian larutan monosakarida yang baru itu dibuat mengalami perubahan sudut putaran disebut mutarotasi. Lalu umumnya disakarida memperlihatkan mutarotasi tetapi polisakarida itu tidak. Nah, semua monosakarida itu merupakan reduktor sehingga disebut sebagai gula pereduksi. Yang keenam itu kebanyakan tidak berwarna, ya, padat, bentuk kristal dan manis. Nah, ini adalah eh, contoh-contoh monosakarida, ya. Ada glukosa, ada fruktosa, dan ada galaktosa. Nah, ini kalau glukosa contohnya itu ada gula madu, ya, gula madu. Kemudian ada fruktosa, contohnya gula pada buah, ya. Sedangkan galaktosa itu hasil hidrolisis dari laktosa. Nah, kalau glukosa ini dia biasa rasanya manis, ya, karena terkandung banyak di dalam madu juga. Kemudian fruktosa ini dia banyak di buah, ya, makanya disebut gula buah juga. Kemudian kalau galaktosa ini dia tidak terdapat bebas di alam, tapi kita bisa memperolehnya dari hasil hidrolisis tadi, ya, hidrolisis laktosa yang terkandung di dalam susu biasanya. Nah, semuanya ini rasa antara glukosa dan fruktosa ini rasanya manis, ya. Sama-sama ada di madu dan buah dan ini yang bisa menyebabkan makanan itu rasanya manis, ya, glukosa dan fruktosa ini. Lalu, nah, ini penjelasannya lebih rinci terkait glukosa atau disebut juga dextrosa. Nah, kalau glukosa itu memang kalau dibandingkan dengan sukrosa dia kurang manis, ya. Jadi sukrosa itu lebih manis, ya, dibandingkan dengan si glukosa. Terus larut dalam air panas atau dingin, hasil akhir metabolisme, ya, polisakarida, kemudian bentuk hasil akhir yang beredar dalam darah dan sumber energi dalam sel dan sistem saraf pusat dalam keadaan normal. Lalu terdapat pada buah yang manis seperti anggur, jeruk, wortel, dan juga jagung manis, ya. Nah, ini struktur kimianya, ya, berdasarkan Howard tadi bentuknya seperti ini. Lalu yang kedua itu fruktosa atau disebut levulosa atau gula buah. Nah, ini adalah gula yang paling manis. Dia sangat larut dan tidak tersedia dalam bentuk kristal. Kemudian hasil pencernaan sukrosa terdapat pada buah yang matang, pada sayur, madu, ya. Kalau pada madu itu dia setengah glukosa, setengah fruktosa, ya. Lalu pada sirup jagung untuk soft drink, ya, itu termasuk juga pada fruktosa. Lalu galaktosa. Nah, galaktosa ini tidak ditemukan banyak di alam, ya, dalam bentuk bebas, namun berikatan dengan glukosa dalam laktosa di susu.
Nah, begitu diserap, dia diubah ke glukosa untuk jadi energi dan disimpan sebagai glikogen. Lalu ada yang disebut sebagai manosa, ribosa, silosa, dan juga arabinosa. Ya, kalau manosa ini dia sangat terbatas dalam makanan. Silosa dan arabinosa itu terdapat pada sayur, pada sayur akar dan buah. Lalu ribosa dan deoksiribosa itu merupakan bagian dari DNA, RNA, vitamin B, ya. Tidak esensial karena dapat disintesa oleh semua hewan. Nah, selanjutnya tadi kita udah bahas terkait apa namanya monosakarida. Sekarang kita masuk ke disakarida, ya. Disakarida ini tadi sudah saya jelaskan kalau dia lebih dari 2 unit gulanya, ya. Disakarida ini larut dalam air, kemudian mudah berdifusi dan mengkristal, sangat bervariasi, ya. Tingkat kemanisannya sangat bervariasi, dapat dipecah jadi gula sederhana dengan hidrolisa dengan asam atau juga dengan enzim pencernaan. Kemudian di sakarida ini dia ada sukrosa, ada laktosa dan juga ada maltosa, ya. Kalau sukrosa itu terdapat pada gula tebu atau bit, pada sorghum, pada brown sugar, maple sugar, ya. Ada juga pada sayur, buah dan juga madu. Nah, jika dicerna, sukrosa ini akan dipecah jadi 1 unit glukosa dan juga 1 unit fruktosa, ya. Jadi sukrosa ini dia gabungan dari ini glukosa dan juga fruktosa, ya. Oh iya, kalau di sakarida ini dia terdiri dari 2, ya, 2 saja unit gula, ya. Nah, contohnya ini sukrosa gabungan dari glukosa dan juga fruktosa. Nah, kalau oligo itu baru dia lebih dari 2, ya. Kemudian selanjutnya itu ada laktosa, ya. Laktosa ini termasuk gula susu dan satu-satunya dia berasal dari hewan, ya. Tingkat kemanisannya itu 1/6 dari sukrosa. Kemudian laktosa ini sukar larut dalam air dingin. Lalu konsentrasi laktosa dalam susu sekitar 2-8%. Kurang enzim laktase dapat menyebabkan laktose intolerance, ya, atau terjadi kembung, kejang perut, juga biasa diare, ya. Kemudian jika dipecah jadi 1 unit glukosa dan juga galaktosa, ya. Nah, jadi laktosa ini dia gabungan dari glukosa dan juga galaktosa, ya. Kalau dipecah, ya. Kemudian maltosa. Maltosa ini tidak tersedia dalam makanan, hanya sebagai produk antara dari hidrolisa tepung, ya. Jadi 2 unit glukosa. Kemudian terdapat pada fermentasi padi-padian seperti ada juga pada bir, pada sereal, formula bayi bersama dextrin, ya. Nah, kalau maltosa ini dia eh, 2 unit glukosa, ya. Jadi ada 2 glukosanya. Nah, ini apa namanya struktur kimianya, ya, dalam bentuk Howard tadi. Kalau laktosa itu adalah kalau dipecah itu gabungan dari galaktosa dan glukosa, sukrosa dari glukosa dan fruktosa, maltosa dari 2 unit glukosa, ya. Kalau laktosa tadi gula susu, sukrosa gula tebu atau gula pasir, sedangkan maltosa ini gula malt atau gandum, ya. Kemudian oligosakarida dia tersusun dari 3 molekul monosakarida, itu disebut trisakarida. Jadi kalau oligo ini dia lebih banyak, ya, susunan monosakaridanya, susunan gulanya. Contohnya dari oligosakarida itu adalah ada rafinosa, ada stakiosa, dan ada verbaskosa. Nah, ini terdapat pada biji-bijian, kacang-kacangan yang tidak dapat dicerna enzim pencernaan, ya. Sehingga bisa terjadi fermentasi di usus besar dan menimbulkan gas, ya. Kemudian
eh, fruktan adalah beberapa fruktosa yang terikat pada satu glukosa. Ya, ini terdapat pada bawang merah, putih, dan juga pada asparagus. Nah, ini contoh tadi yang trisakarida yang saya bilang 3 molekul monosakarida ya. Eh, ada rafinosa ya, ada galaktosa, glukosa, dan juga fruktosa. Nah, ini gambarnya terkait karbohidrat kompleks ya atau polisakarida ya. Dia terdiri dari banyak banyak monosakarida. Nah, contohnya ada amilum atau pati dan ada selulosa atau serat ya. Kalau amilum ini dia banyak terkandung dalam makanan pokok ya seperti nasi, pada roti, gandum, mie, kentang, jagung dan lain sebagainya ya. Amilopatopati ini terdiri dari 200 sampai 300 buah D-glukosa. Kemudian dia tidak bercabang. Terus ada ikatan alfa 1 ya, 4 glikosida. Kemudian kalau selulosa atau serat ya, ini banyak pada buah-buahan, sayuran ya yang dikenal sebagai serat dan sangat baik untuk pencernaan ya. Kalau selulosa atau serat ini terdiri dari 1.000 sampai 3.000 buah glukosa, kemudian tidak bercabang, ya ada ikatan beta 1,4 glikosida. Nah ini ciri-cirinya dari polisakarida ya, tidak mengkristal, terus rasanya manis, larut dalam air, tidak dicerna, ya tingkat dicernanya itu bervariasi. Kemudian terdiri dari 3.000 unit monosakarida dengan ikatan rantai yang lurus ya atau amilosa dan juga ada yang bercabang yang disebut sebagai amilopektin ya. Kemudian kalau pada pati itu sekitar 70 sampai 80%, di beras, jagung, umbi-umbian itu eh, pati ya. Pati itu ada 70 sampai 80%, ada pada beras, jagung, dan pada umbi. Sorry ya, tadi penjelasannya agak kurang. Kemudian kalau pada kacang-kacangan kering itu 30 sampai 60%, 20 sampai 30% itu ada pada ubi, talas, singkong, dan ketan. Nah, dengan rasio amilosa dan amilopektin itu 1:4, ada pada kentang, kacang, roti, pasta, dan tepung lainnya. Nah, ikatan ini dia membentuk eh, gel tepung paling stabil dan menahan dan menyimpan air ya. Nah, pabrik makanan membuat saus dari bahan ini karena stabil pada berbagai temperatur. Kemudian ada dextrin dan juga glikogen. Ya, dextrin ini adalah produk antara hidrolisa pati atau starch. Ya, kemudian mengandung rantai glukosa yang lebih pendek. Nah, dextrin dan glikogen ini adalah bahan pembuat makanan enteral ya atau sonde karena molekulnya lebih besar sehingga tidak menimbulkan diare. Dan ada juga pada roti yang dibakar ya. Kalau glikogen pada pati hewan itu bentuk simpanan karbohidrat di hewan dan juga pada manusia ya. Kemudian terdiri dari unit glukosa dengan rantai bercabang sehingga dia mudah dipecah. Lalu disintesa di otot dan hati sebanyak 350 gram. Jika glukosa yang dikonsumsi berlebihan itu akan diubah menjadi lemak ya. Nanti kalau kita lihat di metabolisme ya, nanti kalau glukosa itu ternyata konsumsinya berlebihan itu nanti pasti akan disimpan dalam jaringan lemak ya. Kemudian ada serat makanan atau dietary fiber ya. Ini adalah polisakarida non fatty. Ya kalau dulu itu disebut sebagai crude fiber ya karena tidak mengandung semua serat. Ini terdiri dari serat larut air, ada pektin, gam, ukilase, glukan, dan algal. Serat tidak larut itu ada selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Namun lignin sebenarnya bukan karbohidrat ya. Kemudian selulosa ini melunakkan dan memberi bentuk
pada feses, terus menyerap air, membantu gerakan peristaltik ya pada usus, lalu membantu defekasi juga ya. Kemudian pektin, GAN, mukilase membentuk gel sehingga dipakai sebagai bahan pengental, sebagai emulsifier, stabilizer pada industri pangan. Nah, polisakarida ini berdasarkan fungsinya itu berguna sebagai simpanan. Contohnya itu pati, glikogen, dan inulin. Sedangkan struktur itu adalah selulosa contohnya ya. Karena kalau struktur itu misalnya kalau teman-teman sudah mempelajari terkait sel ya, dinding sel kita itu disusun oleh selulosa ya, ada selulosanya untuk memperkuat struktur dari dinding sel. Nah, ini adalah gambaran dari kalau di bawah mikroskop ya, starch granula ya, ini yang disebut starch granula ya. Kemudian ini glikogen granulanya. Ini kalau dilihat di bawah mikroskop. Lalu ada amilosa ya. Amilosa ini merupakan ikatan alfa 1,4 glikosidik. Rantainya itu linier, kemudian memberikan warna biru dengan adanya penambahan iodin, lalu terhidrolisis oleh enzim amilase pada manusia dan juga pada hewan. Kemudian ada amilopektin ya. Amilopektin ini ikatan alfa 1,4 dan juga 1,6 glikosidik. Rantainya dia bercabang, kemudian memiliki satu ujung pereduksi dan banyak ujung non-pereduksinya ya. Lalu terhidrolisis oleh enzim alfa 1,6 glikosidase pada hewan dan pada manusia ya. Jadi teman-teman harus masih ingat ya, kalau yang namanya enzim itu biasanya diakhiri dengan kata ase ya. Jadi untuk membedakan apakah ini enzim atau bukan ya, itu dilihat dari kata akhirannya ya. Nah, ini adalah contohnya ya, tadi amilosa itu seperti ini ya. Kemudian kalau kesatuannya itu dia termasuk amilopektin ya. Jadi kalau dia diuraikan ya, satu helaian gini itu disebut amilosa. Kalau kesatuannya itu disebut amilopektin. Lalu selulosa ini ikatan beta 1,4 glikosidik ya. Dia dapat membentuk banyak ikatan hidrogen intramolekul, tidak bercabang, rapat dan juga stabil. Lalu terhidrolisis oleh selulosa pada rayap dan juga pada sapi. Nah, ini peran-peran polisakarida lainnya ya. Di sini ada tertera di tabel ini ya. Jadi strukturnya dan juga peran dari polisakarida ya. Di sini ada starch, bisa amilosa atau amilopektin ya. Kemudian ada glikogen, ada selulosa, ada kitin, peptidoglikan dan hyaluronat ya. Nah, ini perannya sebagai energi ya, penyimpanan energi pada tumbuhan, kemudian penyimpanan energi juga pada bakteri, pada sel hewan ya, kalau glikogen. Kemudian struktural ya, pada hewan, pada tumbuhan ya, kemudian struktural juga kalau kitin ini pada serangga ya, kemudian spider, laba-laba, terus pada krustase ya. Kemudian struktur juga pada bakteri itu peptidoglikan ya. Kalau teman-teman mempelajari terkait struktur bakteri ya. Jadi bakteri itu disusun atas dinding selnya disusun atas peptidoglikan. Lalu ini gula alkohol ya. Gula alkohol itu terdapat di alam dan juga dapat dibuat secara sintesis. Ada 4 jenis gula alkohol, ada sorbitol, manitol, dulsitol, dan juga inositol. Nah, sorbitol ini untuk pemanis DM terdapat pada buah tertentu dan dibuat dari glukosa. Manitol dan dulsitol itu dibuat dari manosa dan galaktosa. Manitol terdapat di nanas, asparagus, ubi jalar, wortel, rumput laut. Sedangkan inositol itu terdapat banyak pada makanan terutama pada sekar serealia ya.
Nah, gula alkohol ini sering dibuat untuk keperluan industri. Kemudian fungsi dari karbohidrat ya atau manfaat dari karbohidrat yaitu sumber energi ya. Yang pertama sumber energi ada glukosa, fruktosa, pati sebagai cadangan energi, penyusun struktur ya, penjaga tekanan osmotik dan pembawa informasi genetik. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelahnya ada manfaat juga dari karbohidrat sebagai sumber kalori, di mana kalori itu kan memberikan energi ya pada tubuh kita untuk beraktivitas. Jadi ketika kebutuhan kalori itu tidak tercukupi dari karbohidrat tersebut ya, maka kalori akan diambil dari protein ya, sehingga akan mengganggu peran protein yang sangat penting bagi metabolisme tubuh ya. Maka dengan eh, mencukupi kebutuhan karbohidrat itu bisa menghemat juga protein ya. Kemudian, nah ini penghemat protein tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian sumber serat ya. Jadi karbohidrat seperti selulosa ya itu sebagai sumber serat alami ya. Itu banyak terdapat pada buah, pada sayur ya. Jadi kalau serat yang cukup tinggi ya atau serat yang cukup lah gitu ya bagi tubuh kita itu juga akan penting bagi sistem pencernaan ya untuk memperlancar pengeluaran feses sehingga tidak terjadi sembelit. Kemudian bahan pemanis ya, sebagai bahan pemanis seperti gula pasir ya, kemudian sirup glukosa, maltosa yang digunakan untuk pemanis makanan dan juga minuman. Nah, ini ada pedoman gizi seimbang, jadi terkait dengan konsumsi eh, asupan ya, asupan atau konsumsi karbohidrat harian ya, dianjurkan itu bagaimana sih ya? Nah, kalau kita lihat dari gambar di sini ya, nah, di sini isi piringku ya, ini berdasarkan dari Kemenkes RI ya. Jadi ternyata makanan pokok karbohidrat di sini ya, makanan pokok itu ternyata hanya sepertiga ya dari piring nasi kita. Ya, lauk pauk ini seperenam, buah-buahan seperenam, dan sayuran itu atau sumber seratnya juga sepertiga ya. Jadi antara sayuran dan makanan pokok ini dia imbang ya, sama-sama sepertiga piring nasi. Nah, kalau teman-teman bisa lihat dari sini, ternyata sayuran dan buah itu, kalau kita lihat ya, dari piring nasi kita ini, dia sumber seratnya ternyata setengah sendiri dari piring kita. Nih, ya, sayuran dan buah, di mana itu sebagai sumber serat, ternyata menempati setengah dari piring kita. Ya, nah ini berdasarkan pedoman gizi seimbang yang digunakan untuk mencegah terjadinya obesitas atau bahkan penyakit diabetes ya. Nah, kemudian nah ini aplikasi jadi karbohidrat apa saja ya jenisnya yang bisa diaplikasikan atau bisa bermanfaat ya. Ada untuk pembawa informasi genetik, contohnya beta diribosa, beta deoksiribosa, terus sebagai glukosa tubuh dan juga pati ada alfa deglukosa. Untuk dinding sel itu beta deglukosa, L-ramosa, L-fucosa. Kemudian membran sel otak dan syaraf itu ada D-galaktosa. Untuk monosakarida buah dan madu itu adalah D-fruktosa. Nah, ini adalah identifikasi ya secara kualitatif dari pengujian karbohidrat ya. Kalau teman-teman uji di laboratorium itu ada banyak jenisnya untuk kualitatif karbohidrat. Nah, ada uji MOLIS ya. Biasanya ini adalah uji umum ya untuk mengetahui ada tidaknya kandungan karbohidrat. Jadi semua jenis karbohidrat kalau digunakan dengan uji MOLIS itu biasanya eh, bisa digunakan ya untuk uji MOLIS karena dia umum untuk semua jenis karbohidrat. Hasil positifnya dia membentuk warna ungu seperti ini ya, membentuk cincin warna ungu. Kemudian uji Fehling ya, ini disebut uji karbohidrat pereduksi ya. Hasil positifnya
Ya, ini uji ini bisa positif untuk semua jenis monosakarida, laktosa dan juga maltosa. Hasil positifnya dia membentuk warna merah bata seperti ini. Lalu uji Benedik ini untuk uji karbohidrat reduksi. Dia positif untuk menguji semua monosakarida, laktosa dan juga maltosa. Ya, kalau positif dia membentuk warna merah bata seperti yang ada di gambar ya. Kemudian ada endapannya ya. Lalu ada uji Barfoot ya. Uji Barfoot ini untuk membedakan monosakarida dengan disakarida ya. Dia positif bila terdapat monosakarida di dalamnya seperti glukosa, fruktosa, galaktosa dan hasil positif dia ada endapan nih di bawahnya, endapan warna merah bata. Kemudian uji iodin dia untuk uji polisakarida ya termasuk amilum, glikogen, selulosa. Nah, itu biasanya digunakan uji iodin. Hasil positifnya terbentuk warna biru ya. Kemudian uji Seliwanov ya. Ini untuk uji karbohidrat ketosa. Biasanya digunakan untuk mengidentifikasi fruktosa dan sukrosa ya uji positif pada fruktosa dan sukrosa. eh Hasil positifnya itu dia warna merah cherry ya merahnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan terkait metabolisme dari karbohidrat. Ya, tadi kita sudah membahas eh, jenis-jenis karbohidrat, ujinya, manfaat, dan lain sebagainya. Nah, metabolisme karbohidrat. Jadi sumber karbohidrat tadi kan macam-macam ya sumbernya. Bisa dari makanan, makanan contohnya nasi, jagung, tepung, eh, roti, dan lain sebagainya. Ya, yang bersumber karbohidrat. Nah, metabolisme itu sendiri adalah reaksi atau perubahan kimia yang terjadi pada senyawa-senyawa yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup, ya. Nah, berbagai senyawa yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup seperti karbohidrat secara dinamis sebagai sumber energi itu akan dipecah untuk menghasilkan energi. Sebaliknya, berbagai senyawa bermolekul kecil itu akan dirangkaikan dalam jalur biosintesis untuk menghasilkan berbagai jenis molekul yang diperlukan oleh tubuh. Nah, lintasan metabolisme itu ada 3 ya. Ada anabolik ya atau pembentukan, ada katabolik atau pemecahan, kemudian ada amfibolik atau persimpangan. Oke, kalau kita lihat dari gambar ini ya, jadi sumber karbohidrat tadi kan macam-macam ya, dari nasi, dari kentang, gandum, jagung, roti dan lain sebagainya. Nah, sumber sebagai sumber energi yang terutama terdapat glukosa di dalamnya ya. Jadi sumber karbohidrat itu diperlukan ya di pencernaan karena pencernaan kita itu kan sangat kompleks ya. Saat mencerna makanan itu perlu ada proses-proses lainnya ya, di mana pencernaan yang sangat kompleks prosesnya itu harus mengubah menjadi struktur yang lebih sederhana lagi ya, diubah menjadi struktur yang lebih sederhana atau eh, lebih kecil lagi ya, sehingga nanti bisa digunakan untuk tubuh sebagai sumber energi ya. Nah, ini kita lihat di sini ada eh, pencernaan ya. Di sini ada saluran pencernaan, kemudian ini intraseluler reaction ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, tadi laktosa itu eh, adalah gabungan dari galaktosa dan glukosa. Maltosa tadi dari glukosa ya. Sukrosa dari glukosa dan fruktosa ya. Kemudian ada manosa dan lain sebagainya. Nah, ini hidrolisisnya oleh akan dihidrolisis ya disakarida tadi menjadi monosakarida ya. Kemudian dari monosakarida ini dia akan dikonversi ya, akan dikonversi dari galaktosa menjadi glukosa 1-fosfat. Dari glukosa ini menjadi glukosa 6-fosfat. Dari fruktosa menjadi triosa fosfat
ya. Fruktosa juga bisa menjadi fruktosa 6-fosfat ataupun fruktosa ini bisa berasal dari manosa, ya. Kemudian nanti dia akan masuk ke reaksi atau ke proses glikolisis, ya. Nah, ini terjadi di intraseluler, ya. Nah, kemudian ini ada distribusi dari glukosa setelah kita makan, ya. Jadi glukosa setelah makan di sini ada 90 gram ya konsumsinya. Nah, jadi ada 17 jadi setelah makan eh, jadi kalau setelah makan glukosa itu ternyata ada dua jalur nantinya, ya. Ada untuk sintesis ATP, ya, sama untuk disimpan, ya. Nah, ini dua jalurnya tadi. Jadi untuk disimpan dan juga untuk sintesis ATP atau energi, ya. Terus jadi dari 90 gram glukosa yang dimakan tadi, ya, itu larinya kemana aja, ya. Bisa untuk ke otak, ya, 15 gram, ke ginjal, ya, ada 8 gram, ke otot 23 gram, ya. Nah, ini proses ini untuk sintesis ATP, ya, untuk pembentukan energi. Sedangkan yang lainnya disimpan, ya, bisa disimpan di hati dalam bentuk glikogen, ya, disimpan juga di jaringan bawah kulit, ya, di dalam bentuk trigliserida, kemudian bisa juga disimpan di otot dalam bentuk glikogen, ya. Nah, apabila setelah makan itu glukosa darah itu pasti meningkat, ya. Kemudian bisa memacu jalur metabolisme karbohidrat berikut, ya. Ada glikolisis, ada glikogenesis, jalur heksosa monofosfat, oksidasi pirufat atau dekarboksilasi oksidatif, siklus asam sitrat dan juga sisanya yang berlebihan itu bisa ditimbun sebagai lemak, ya. Kalau glikolisis itu tadi pemecahan glukosa, ya. Kemudian kalau glikogenesis itu pembentukan suatu glikogen, ya. Nah, tapi kalau dalam keadaan lapar atau posisinya lagi puasa, nah kadar glukosa dalam darah itu dia akan turun, ya. Kemudian memacu metabolisme karbohidrat berikut, ya. Dia akan membentuk memacu glikogenolisis, ya, sama gluconeogenesis. Apa itu glikogenolisis, ya? Glikogenolisis ini adalah pemecahan glikogen, ya. Glikogen tadi yang disimpan di dalam eh, pokoknya kelebihan karbohidrat yang disimpan tadi, ya. Jadi dipecah, ya, menjadi glukosa, ya. Kemudian kalau gluconeogenesis itu pembentukan glukosa baru dari bahan yang bukan berasal dari karbohidrat, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan pengaturan ini dia supaya kadar glukosa dalam darah itu tetap normal, ya. Nah, ini ringkasannya, ya. Jadi yang namanya karbohidrat masuk ke dalam tubuh itu dalam bentuk macam-macam, ya. Biasanya nanti dia akan diubah dalam bentuk glukosa 6-fosfat ini. Nah, glukosa 6-fosfat ini sebagai senyawa antara untuk reaksi selanjutnya, ya. Nanti dia bisa ada proses glikogenesis tadi, ya, dari glukosa diubah menjadi glikogen, ya, disimpan di hati dan juga di otot. Kemudian perubahan glikogen menjadi glukosa lagi itu disebut glikogenolisis. Kemudian dari glukosa diubah menjadi masuk ke apa namanya asam pirufat itu terjadi proses glikolisis. Sebaliknya itu disebut gluconeogenesis, ya. Nanti asam pirufat ini bisa membentuk juga asam laktat, ya. Lalu ini ada katabolisme dari karbohidrat, ya. Katabolisme itu suatu pemanenan energi kimia untuk membentuk energi dalam bentuk
ATP ya. Intinya katabolisme itu kan proses perombakan ya, proses pemecahan dari molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil ya. Nah, kalau katabolisme ini dia juga ada respirasi aerob dan juga anaerob ya. Katabolisme ini terjadi ada beberapa proses ya. Reaksinya ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan juga transport elektron ya. Nah, ini ada organel mitokondria ya, di mana organel ini adalah lokasi tempat pembentukannya si energi atau ATP tadi ya. Nah, mitokondria ini dia berlangsungnya respirasi juga ya untuk tempat respirasi. Kemudian daerah krista ini ini tempat untuk sintesis ATP berlangsung ya. Nah, ini respirasi seluler aerob ya. Jadi awalnya dari glukosa itu mengalami reaksi glikolisis terlebih dahulu ya. Dari glukosa ini mengalami reaksi glikolisis dan akan menjadi asam pirofat ya. Kemudian nanti dia akan dilakukan reaksi dekarboksilasi oksidatif ya. Lalu masuk ke dalam siklus Krebs ya. Dan ada proses transport rantai elektron ya di sini. Kemudian eh, mengkonversi molekul pembawa elektronnya nanti menjadi suatu ATP atau energi ya. Nah, di sini dia kalau si aerob ini dia nanti menghasilkan ATP itu sebanyak 36 ATP. Nah, glikolisis ini dia berlangsung di dalam sitosol semua sel ya. Nah, kita lihat tadi. Nah, ini kan mitokondria ya yang apa namanya? Gambar ini ya. Nah, ini mitokondria. Jadi kalau proses glikolisis itu terjadinya bukan di dalam mitokondria, tetapi di luar ya atau di sitosolnya atau di sitoplasmanya ya. Nah, lintasan katabolisme ini adalah proses pemecahan glukosa menjadi asam piruvat tadi. Ini biasanya pada suasana aerob, berarti dia harus adanya oksigen, harus tersedia oksigen di dalamnya. Kemudian membentuk asam laktat juga ya pada suasana anaerob, di mana tidak terjadi atau tidak tersedianya oksigen. Nah, ini proses glikolisis ya. Kalau proses glikolisis ini dia ada dua reaksi ya, ada endergonik sama eksergonik ya. Oke, nah kalau reaksi endergonik ini adalah 4 reaksi pertama, dia akan memecah glukosa yang terdiri dari 6 karbon menjadi 2 buah senyawa berkarbon 3 ya menggunakan energi sebanyak 2 ATP ya. Kemudian 5 reaksi selanjutnya itu memproduksi 2 molekul asam pirufat ya. Lalu mereduksi NAD plus menjadi NADH ya. Kemudian produksi 4 molekul ATP ya. Nah, di sini dari glukosa dengan adanya enzim heksokinase mengubah menjadi glukosa 6 fosfat. Ya, di sini ada bantuan ATP atau energi. Jadi ada dari adenin trifosfat menjadi adenin difosfat ya. Kemudian dari glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukosa isomerase. Kemudian dari sini dia akan berubah menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat dengan bantuan si enzim fosfofruktosa kinase. Lalu nanti dari sini dia akan mengubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat ya dengan bantuan enzim aldolase
ya. Jadi ini yang warna pink ini adalah enzim-enzim yang berperan ya. Nah, di sini juga ada si NADH ya, diubah dari NAD plus menjadi NADH ya, dan seterusnya. Nah, ini sama ya dari yang tadi ya, proses yang tadi, eh, enzim-enzim yang berperan dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dan seterusnya sampai eh, di sini menghasilkan si asam pirufat ya. Nah, ini ada dia yang terjadi proses anaerobik di mana nantinya hasil akhirnya adalah si laktat ya. Nah, ini enzimnya yang berperan laktat dehidrogenase. Jadi eh, asam pirufat tadi nanti diubah menjadi laktat ya. Jadi glikolisis ini dia proses pengubahan satu molekul glukosa menjadi dua molekul asam pirufat. Ya, lokasinya ada di sitoplasma. Produk akhirnya itu adalah dua ATP, dua asam pirufat, dan juga dua NADH. Ya, nah startnya dari sini ya, dari glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan adanya si energi tadi ya ATP ini. Kemudian dari glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 di bifosfat dan lain sebagainya ya sampai dia menghasilkan si piruvat. Nah, kalau enzim-enzimnya apa saja yang berperan dari proses tersebut ada di gambar sebelum-sebelumnya tadi ya. Nah, ini fermentasi asam laktat ya. Jadi dari glukosa itu nanti kan ada proses glikolisis menghasilkan si piruvat ya. Nah, piruvat ini dengan adanya si enzim laktat dehidrogenase itu nanti dia akan menghasilkan yang namanya laktat ya atau asam laktat ya. Nah, ini kalau fermentasi alkohol ya dari glukosa terus ada proses glikolisis menghasilkan si asam piruvat ya. Kemudian di dekarboksilasi menjadi asetildehid ya di sini. Nah, dia melepaskan uh, karbon dioksida ya. Kemudian enzimnya itu ada perifat piruvat dekarboksilase ya. Lalu direduksi oleh alkohol dehidrogenase menjadi si etanol ya. Jadi glikolisis itu merupakan jalur utama ya dari metabolisme glukosa agar terbentuk asam pirufat dan selanjutnya asetil-CoA untuk dioksidasi dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Selain itu, glikolisis juga menjadi lintasan utama metabolisme fruktosa dan juga galaktosa. Lalu glikolisis ini pada otot rangka masih dapat bertahan hidup pada glikolisis anaerob. Otot jantung itu sangat tergantung dengan keadaan yang aerob, jadi dia butuh namanya oksigen. Pada sel kanker, proses glikolisis lebih cepat dari siklus kebutuhan asam sitrat, lalu lebih banyak pirufat dihasilkan dari yang di metabolisme ya, sehingga pembentukan laktat itu bisa berlebihan. Nah, ini glikolisis di eritrosit ya. Eritrosit dewasa itu tidak mempunyai inti sel ya dan organel sel mitokondria ya. Kemudian rantai respirasi dan siklus asam sitrat ini tidak dapat terjadi di eritrosit. Lalu oksidasi glukosa di eritrosit itu selalu atau hanya mengandalkan si asam laktat ya. Glikolisis di dalam eritrosit mamalia ada jalan samping yang bertujuan untuk membentuk 23 bifosfogliserat yang berfungsi untuk membantu melepas ikatan dari oksihemoglobin menjadi Hb plus O2 ya, menjadi hemoglobin dan juga si oksigen. Kemudian selanjutnya ya dari glikolisis itu ada dekarboksilasi oksidatif.
Apa itu dekarboksilasi oksidatif? Nah, ini adalah proses oksidasi dari asam pirufat menjadi asetil-CoA dan dan CO2 oleh kompleks dari pirufat dehidrogenase. Lokasinya ada di mana? Ada di organel mitokondria, ya. Tepatnya di matriks mitokondria. Produk akhirnya itu adalah 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan juga 2 CO2. Kemudian reaksi ini dia memerlukan yang namanya tiamin pirofosfat, kemudian dikatalisis oleh enzim. Ya, enzimnya adalah kompleks pirufat dehidrogenase yang memerlukan koenzim A, ya. Kemudian yang berasal dari asam pentotenat atau vitamin B5. Nah, ini adalah siklus asam sitrat, ya. Jadi, ini merupakan suatu jalur metabolisme ya di dalam matriks mitokondria, ya, mengoksidasi residu dari asetil CoA, ya. Residu asetil CoA di sini menjadi yang namanya CO2, ya. Menjadi CO2 atau karbon dioksida. Kemudian ekuivalen reduksinya yang dihasilkan NAD+, ya, atau ubiquinan dan diteruskan ke rantai pernafasan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini kan tadi produksinya adalah asetil CoA, ya. Dari piruvat tadi membentuk si asetil CoA, kemudian nanti akan dengan bantuan si sitrat sintase, ya, dia akan membentuk sitrat, ya. Dari sitrat dia nanti akan membentuk isositrat, ya, dengan bantuan si enzim akonitase, ya. Kemudian nanti ada si NAD+, ya, menjadi NADH dan H+, ya. Kemudian dia mengeluarkan CO2 juga, ya. Kemudian membentuk alfa ketoglutara. Terus di sini enzim yang berperan juga dari alfa ketoglutarat ke suksinil CoA itu adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Lalu dari suksinil CoA ya nanti ada enzim suksinil CoA sintase, ya, dengan bantuan GDP plus fosfat, ya. Nanti dia menghasilkan koenzim A, ya, dan juga menghasilkan di sini ada GTP, ya. Kemudian eh, menjadi suksinat, ya, dia dengan bantuan enzim ini. Suksinat itu nanti ada enzim suksinat dehidrogenase menjadi fumarat. Nanti ada bantuan air, ya, ada H2O dan si enzim fumarase menjadi malat. Kemudian nanti malat ke oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Ya. Dan seterusnya oksaloasetat nanti dengan adanya si asetil-CoA dan enzim sitrat sintase membentuk suatu sitrat, ya. Nah, proses ini dia terus-menerus siklusnya, ya. Ya, makanya disebut sebagai siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Ya, nah ini sama, ya, terkait siklus Krebs tadi disebut sebagai siklus asam sitrat atau TCA. Ini adalah oksidasi asetil CoA untuk membentuk ATP, NADH, dan juga FADH. Ya, nah dari jalur yang tadi saya jelaskan, intinya dia membentuk ATP, NAD, ya, ini NAD, ATP, kemudian FADH, ya. Lokasinya di matriks mitokondria. Produknya itu ada 2 asam sitrat, ya. Sorry. Mana ini? Oke. 2 asam sitrat, 6 NADH, ya.
Ini NADH-nya 1, 2, 3, 4, 2 FADH, di sini ada 2 FADH, kemudian ada 2 ATP, dan juga ada 4 karbon dioksida ya. Nah, lebih jelas tadi di siklus sebelumnya ya, di sini. Nah, selanjutnya ini ada rantai transport elektron. Ya, ini adalah bagian dari proses fosforilasi oksidatif ya. Nah, reaksi ini dia mengkatalisis transport elektron dari NADH atau ubiquinon yang tereduksi ya ke oksigen molekuler karena perbedaan potensial redoksnya yang besar antara donor atau NADH atau FADA dengan aseptor atau O2. Maka reaksi redoks ini dia bersifat eksergonik. Kemudian bagian terbesar dari energi yang dihasilkan itu digunakan untuk pembentukan gradien elektrokimia dan juga ATP ya. Nah, lokasi dari transport elektron ini dia ada di membran kristase, krista ya, membran krista. eh, ini untuk reaksi pemaninan energi. Nah, ini rantai transport elektron ya atau rantai penafasan. Jadi dia letaknya ada di sini ya kalau mitokondria. Kemudian lokasinya ini adalah di antara dua membran ya, antara membran luar dan membran dalam ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, jadi rantai transport elektron ini dia mencakup kompleks protein ya, di mana kalau membran itu kan terdiri dari fosfolipid ya. Di sini ada fosfolipid, kemudian ada protein ya, ya ini yang warna-warni ini, yang warna kuning, warna orange dan lain sebagainya. Ini adalah protein-protein ya. Eh, kemudian molekul pemindahnya yang bergerak itu ada ubiquinon atau koenzim. Kemudian ada sitrokrom C ya. Nah, ini rantai transport elektron dia membebaskan ATP dari NADH dan FADH2 melalui fosforilasi oksidatif. Ya, NADH itu dia hasilnya 3 ATP, FADH itu 2 ATP. Lokasinya tadi di membran krista. Ya. Nah, ini elektron donor dan juga elektron aseptornya yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Nah, ini gambarannya kalau dibuat sebagai diagram ya dari gambar yang ini ya. Lalu ada proses glikogenolisis ya. Ini proses pemecahan glikogen termasuk katabolisme karbohidrat dalam otot itu tujuannya untuk mendapat energi bagi otot. Hasil akhirnya itu adalah piruvat atau laktat. eh, se- Sebab glukosa 6 fosfat yang dihasilkan itu dari glikogenolisis masuk ke jalur glikolisis di otot. Kalau di dalam hati tujuannya untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara dua waktu makan ya. Glukosa 6 fosfat akan diubah menjadi glukosa eh, kemudian nah ini gambarannya ya dari step glikogenolisis ya dari glikogen tadi nanti akan diubah menjadi glukosa 1 fosfat kemudian dengan bantuan fosfoglukotamase itu akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat ini terjadi di otot. Kemudian dengan bantuan glukosa 6 fosfatase diubah menjadi glukosa ini ada di hati atau di liver ya. Kemudian ini ada heksos monofosfat SANS atau HMP. Nah, ini disebut sebagai jalur pentosa fosfat ya, merupakan jalan lain untuk proses oksidasi glukosa. Nah, dia tidak bertujuan untuk menghasilkan suatu ATP atau energi,
Nah, HMP ini dia aktif dalam hati, pada jaringan lemak, kelenjar korteks adrenal, kelenjar tiroid, eritrosit, dan juga pada kelenjar mamai atau laktasi. HMP ini tidak aktif di dalam sel otak, dan juga HMP ini berfungsi untuk membentuk NADPH, untuk sintesis asam lemak, steroid, ya, kemudian membentuk ribosa untuk sintesis nukleotida dan juga asam nuklea. Kemudian kalau dalam eritrosit itu untuk membentuk NADPH untuk mereduksi, ya. Nah, ini dari glutathione teroksidasi dengan adanya si enzim glutathione reduktase itu diubah menjadi glutathione yang tereduksi. Nah, glutathione tereduksi ini dia bisa membebaskan eritrosit dari H2O2, ya. Karena penimbunan H2O2 ini bisa memperpendek yang namanya umur eritrosit, ya. Nah, ini jalurnya tadi ya, dari glukosa 6 fosfat, kemudian nanti dia menjadi 6 fosfoglukonat, ya, kemudian menjadi ribulosa 5 fosfat, ya, menjadi ribosa 5 fosfat, lalu menjadi nukleotida, koenzim, DNA, RNA, dan lain sebagainya. Nah, tadi udah dibahas semua terkait katabolisme, sekarang kita bahas terkait anabolismenya atau pembentukannya, ya. Kalau proses pembentukan atau anabolisme itu tadi ada gluconeogenesis, di mana proses ini adalah pembentukan glukosa dari bahan yang bukan karbohidrat, ya. Jadi kalau pada mamalia termasuk kita manusia itu terjadi prosesnya di hati ataupun di ginjal, ya. Substratnya apa, ya? Ada asam laktat itu diperoleh dari otot, dari trosit, ya, yang menghasilkan asam laktat. Ada gliserol itu dari hidrolisis triasil gliserol dalam jaringan lemak atau adipose. Kemudian ada asam amino glukogenik, ada asam propinoid, ya, ini pada ruminansia, ya, ini pada sapi, ya, kalau hewan sapi itu ruminansia. Kemudian gluconeogenesis ini penting sekali untuk penyediaan glukosa bila karbohidrat itu tidak cukup dalam diet, ya. Nah, yang merangsang gluconeogenesis itu ada kortisol, ada hormon glukagon, adrenalin, ya. Tapi kalau dia ada insulin, itu dia akan menghambat reaksi gluconeogenesis, ya. Kemudian nah, ini eh, jalurnya, ya, dari asam citra tadi eh, bisa untuk menghasilkan yang namanya fosfoenol pirufat, ya. Kemudian nanti eh, glukosa 6 fosfat, ya. Nah, ini dia nanti bisa menjadi glukosa darah, glikogen, glikoprotein, disakarida, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini kalau pada hewan, terus kalau pada tumbuhan ini seperti ini, ya. Teman-teman bisa baca aja panahnya, ya, terkait eh, gambarnya. Kemudian jaringan itu perlu pasokan glukosa kontinu sebagai sumber energi, terutama sistem saraf dan juga eritrosit. Nah, enzim bantuannya itu ada pirufat karboksilase, fosfoenol pirufat karboksinase, fruktosa 1,6 bifosfat, dan juga glukosa 6 fosfatase. Nah, ini glikogenesis, ya. Ini adalah pembentukan glikogen dari glukosa, ya. Jika glukosa terlalu berlebih, maka glukosa itu akan disimpan dengan cara mengubah glikogen dalam hati dan juga pada jaringan otot, ya.
Nah, ini gambar proses glikogenolisis dan juga glikogenesis ya. Jadi beda ya antara kedua hal tersebut ya. Ini sintesis dari glikogen ya. Monomernya itu adalah glukosa ya, monomer dari sintesis glukogen. Kemudian glukosa darah ya, glukosa darah dapat dipakai oleh semua jaringan tubuh, disimpan di hati dan otot dalam bentuk glikogen. Kalau di lemak itu dalam bentuk triacylglycerol. Sumber dari glukosa darah itu ada karbohidrat makanan, glikogenolisis hepar, gluconeogenesis ya. Kemudian hormon yang mengatur glukosa darah itu ada insulin, ada hormon dari kelenjar hipofisis anterior seperti hormon pertumbuhan, ada hormon kelenjar medula adrenal seperti epinefrin dan juga glukagon ya. Nah, ini pengaruh hormon ya. Jadi kalau keadaan kadar glukosa darah itu rendah, dia bisa merangsang sekresi hormon glukagon. Dan kalau kadar glukosanya tinggi, itu bisa merangsang sekresi hormon insulin ya. Kemudian kalau dalam keadaan darurat, itu bisa merangsang sekresi hormon adrenalin. Lalu ini perubahan antar bahan makanan. Jadi makan banyak karbohidrat, karbohidrat itu dapat dibentuk menjadi lemak ya. Tadi dari glukosa dibentuk menjadi asetil-CoA, menjadi asam lemak dan menjadi trigliserida ya. Kemudian kalau kita makan protein ya, di mana kelebihan protein itu bisa dibentuk menjadi lemak ya dari asam amino ya masuk ke anggota siklus Krebs ya, di mana siklus Krebs itu kan ada peran-peran dari asam amino tadi membentuk asetil CoA ya, asam lemak dan juga trigliserida. Kemudian kalau makan banyak lipid, ya, lipid tidak dapat diubah menjadi protein ataupun karbohidrat, ya. Jadi dari lipid atau trigliserida itu dijadikan cadangan energi, ya, eh, dengan reaksi oksidasi beta asam lemak menjadi asetil CoA masuk ke siklus Krebs, ya, nanti menjadi energi. Selesai perkuliahannya terkait karbohidrat cukup banyak ya. Jadi mohon maaf ya dalam penyampaian materi mungkin saya masih tersendat-sendat ataupun ada kekeliruan dan kekurangan ya. Saya mohon maaf karena saya juga masih kurang sehat, belum terlalu fit. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Untuk selanjutnya terkait metabolisme dan juga materi terkait lipid atau lemak nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.